Halo, halo, halo teman-teman semuanya. Suara saya terdengar kan? Maaf ya, karena hari ini melalui video ini saya terpaksa sekali untuk membuat video seperti ini. Saya sudah memberitahu Kompi bahwa saya ada kegiatan yang sangat-sangat banyak dan mendadak dan mendesak di FKIP, sehingga terpaksa untuk membuat video seperti ini ya. I'm so sorry. Tapi semoga ya nanti Jumat kita bisa bertemu lagi. Nah, untuk hari ini, melalui video yang ada di YouTube ini, kita akan membahas reproduksi dalam penulisan karya ilmiah. Nah, tentunya reproduksi itu tuh beda ya dengan reproduksi yang ada di biologi. Kalau teman-teman mencari di KBBI, reproduksi itu artinya kita membuat kembali. Nah, sekarang kita lihat tentang landasan teoritis ya. Landasan teoritis itu pertama kita berguna untuk menelaah data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian juga kita harus untuk mengumpulkan teori dan juga mengutip pendapat-pendapat yang mendukung sudut pandang penulis dan mendukung alasan penulis. Jadi ketika membuat karya ilmiah itu kita memang harus memiliki landasan. Kalau di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kami mengenal istilah bahwa tidak ada satupun hal yang murni di dunia ini. Semuanya pasti datang dari suatu ide yang merupakan pemikiran dari orang lain. Jadi mengapa membutuhkan landasan teoritis seperti ini? Itu berguna untuk menelaah data yang akan nanti dikumpulkan. Kemudian kita juga memerlukan teori-teori untuk menelaah data yang sudah dikumpulkan tadi, serta kita juga perlu untuk mengutip pendapat-pendapat yang mendukung sudut pandang penulis dan mendukung alasan penulis. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah untuk menulis apa tadi reproduksi tadi. Pertama kita perlu untuk membaca buku rujukan secara cermat dan membuat catatan. Kemudian kita juga membuat ringkasan. Nah, untuk membuat ringkasan itu kita juga bisa membuat ikhtisar atau abstrak dari ringkasan. Ini ada tipe ya, I'm so sorry. Yang benar adalah abstrak ya, abstrak. Ya, saya salah tulis di sini. Nah, kemudian kita juga harus untuk menyusun segala pengetahuan dari bacaan dalam sebuah sintesis. Jadi memang untuk menulis karya ilmiah itu tuh kita sudah harus membaca buku rujukannya. Jadi dari ide-ide yang dipikirkan tadi, kita cari teori, kita cari pendapat orang lain, kemudian dari teori dan pendapat yang kita baca itu kita buat ringkasannya. Kemudian kita buat ikhtisarnya atau abstraknya, dan kemudian kita menyusun segala pengetahuan dari bacaan-bacaan kita itu menjadi sebuah rangkaian yang utuh. Nah, sekarang kenapa kita harus membaca dan mencatat? Pertama, kita membaca dan mencatat itu untuk memperoleh ikhtisar bacaan. Kalau Bustep sendiri memang selalu mencatat, minimal Bustep akan menstabilo atau memberikan penanda dalam penulisan tulisan-tulisan yang Bustep baca, karena itu akan sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Jadi mengapa kita harus membaca dan mencatat, yaitu untuk memperoleh ikhtisar bacaan. Kemudian kita juga akan mengetahui gagasan pokok. Dan yang terakhir, supaya kita memperoleh nilai perhatian bersama terhadap bacaan. Jadi ini istilahnya nanti kita akan mengenal istilah prabaca. Dalam kegiatan prabaca itu kita akan mencari meskipun sekilas tentang pendapat-pendapat atau teori-teori yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, sekarang apa itu prabaca? Nah, sekarang kita harus prabaca. Jadi kata dasarnya tadi adalah pra, kemudian ada kata baca. Berarti kita sebuah kegiatan yang sebelum membaca. Kegiatan sebelum membaca itu apa? Apakah mencari atau membeli? Bukan. Prabaca itu ketika kita membaca sebuah buku, kita melihat dulu daftar isinya. Nah, ketika kita melihat daftar isi, kita mencari apa yang diperlukan, apa saja yang dibutuhkan ketika menulis nanti. Kemudian kita juga harus membaca pengantarnya. Kira-kira apakah sesuai dengan apa yang kita perlukan. Jangan sampai kita membaca buku tuh berabe, udah baca sampai akhir, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi mengapa membaca daftar isi dan membaca pengantar ini sangatlah penting. Kemudian kita juga sangat memerlukan untuk melihat tabel, grafik, atau gambar. Ini akan menjadi panduan bagi kita untuk melihat data-data dari buku yang lain atau artikel yang lain. Kemudian kita juga perlu baca lampiran. Saya tidak tahu ya kalau di hukum, tapi kalau di bahasa Indonesia itu tuh sering banget ada yang membuat tabel-tabel istilah misalnya. Atau enggak melihat dari daftar isi, bisa daftar isi juga termasuk lampiran.
supaya kita tahu bahwa yang kita baca itu sangat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian juga kita juga menelusuri indeks ya. Saya tidak tahu kalau teman-teman pernah mencari indeks. Saya harap teman-teman yang punya buku di mata kuliah lain, silahkan cari indeksnya. Indeksnya nanti akan membantu mencari istilah-istilah yang kita perlukan. Misalnya kalau teman-teman butuh istilah pidana, carilah di indeks apakah ada kata pidana. Atau misalnya teman-teman membutuhkan kasus perdata, cari di buku itu apakah ada istilah perdata di indeks tersebut. Sekarang, bagaimana kalau kita membaca artikel? Pertama tentunya kita harus baca banget judul. Judul ini penting banget. Tidak ada yang lebih penting dibandingkan judul. Teman-teman ketika mencari di Google Scholar, mungkin suatu saat nanti kita akan belajar tentang Google Scholar dan Garuda ya. Itu kita sangat perlu untuk membaca judul. Kemudian kita juga akan membaca abstrak. Abstrak itu adalah nanti yang di awal sebelum artikel ya. Saya harap teman-teman sudah pernah ada yang membaca artikel. Kalau tidak nanti ada sedikit cuplikannya. Nah, kemudian kita juga sangat perlu namanya membaca judul subbab ini perlu banget. Supaya memastikan bahwa yang kita cari itu memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita sama dengan membaca buku, kita juga melihat tabel, grafik, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita melihat dari meringkas ya. Setelah membaca tadi, terus kita barulah setelah prabaca, kemudian membaca, kemudian meringkas. Meringkas itu harus berurutan, baik dari urutan pikiran kita sebagai penulis atau sudah disajikan oleh penulis aslinya. Dan ketika meringkas itu kita tidak perlu untuk munculkan ide baru, baik pikiran maupun opini, semuanya itu asli dari penulis buku atau artikelnya. Jadi benar-benar cuma ngambil yang perlu-perlunya saja. Misalnya ini Bu Steph ambil contoh dari hukumonline.com. Ini adalah sebuah jurnal dari jurnal hukum YRC, Adil. Bu Steph cuma baca sekilas doang. Ini berjudul Alternatif Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, di sini ada abstraknya, teman-teman. Di sini bahkan ada abstraknya. Kita lihat di situ. Pertama, dia membahas tentang kekerasan terhadap perempuan. Bahwa itu adalah sebuah fenomena sosial yang sangat dekat dan tidak dapat disembunyikan lagi dari kehidupan sosial manusia. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan kekerasan selalu mengakibatkan perusakan terhadap emosi, psikologi, seksual, fisik atau material. Nah, berarti kan di sini kan masih sangat-sangat umum sekali ya. Kemudian mulailah muncul isu-isu yang berdasarkan dengan hukum. Kemudian dimunculkan ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini ada ketentuan khusus yang memberikan perlindungan terhadap perempuan. Dan di sini sudah mulai ada merujuk kepada bahwa ini akan bahas hukum, nggak akan bahas fisip, nggak akan bahas IPA, nggak akan bahas bahasa. Rujukannya itu sudah mulai ngomongin tentang hukum, berarti sudah yakin ini punya jurnalnya anak hukum dong. Nggak mungkin Bu Steph baca, bukan nggak mungkin ya, Bu Steph tetap baca, cuman nggak akan Bu Steph jadikan referensi. Yang jadikan referensi pasti teman-teman kan sudah bahas tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, dilanjutkan lagi, bertitik tolak pada pandangan bahwa masalah kehidupan manusia begitu konkret, luas, dan kompleks dalam masyarakat tidak hanya harus dipecahkan dengan undang-undang, karena undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum. Ini dikatakan undang-undang itu bukan satu-satunya sumber hukum. Nah, berarti kan akan ada bahasan lain di sini yang tidak hanya berdasarkan dengan hukum juga. Dan seterusnya itu ada dalam abstrak. Jadi ketika kita membaca abstrak ini, kita sudah tahu, ini kira-kira akan ngomongin apa. Kira-kira si jurnalnya si alternatif penyelesaian kekerasan terhadap perempuan ini, kira-kira akan bahas apa, itu yang akan kita lihat. Nah, sekarang di sini sudah Steph tunjukkan, ini ada alternatif penyelesaian kekerasan terhadap perempuan, karya mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, di sini sudah ada abstraknya ditulis semuanya, kemudian ada kata kuncinya. Nah, seperti ini teman-teman, jurnal itu seperti apa tuh selalu diawali dengan abstrak dan kemudian ada pendahuluannya. Tapi kita akan langsung cari. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Di situ ada gambaran kekerasan terhadap perempuan. Nah, berarti jurnal ini membahas gambaran kekerasan terhadap perempuan. Nah, kemudian nanti cari apa? Cari tabel. Nah, di sini baru sudah muncul tabelnya. Nah, di sini ada data tentang kekerasan terhadap perempuan yang ditulis oleh Komnas Perempuan tahun 2017. Dari tahun 2010 sampai 2016, beginilah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ada segini. Berarti kita sudah temukan, ada kasusnya di sini.
Nah, kemudian Bu Steph langsung menemukan ada bentuk-bentuk terhadap kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-Undang PKDRT. Ada kekerasan fisik, seksual, psikis, dan kawan-kawannya. Itu langsung kita masukkan ke dalam ringkasannya nanti. Kemudian ada lagi subbab kekerasan terhadap perempuan. Berarti dalam sini akan dijelaskan ada KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 sampai Pasal 49 dengan tambahan Pasal 50. Di sini sudah dijelaskan, oh berarti kita akan membahas hukum-hukum yang seperti ini. Kemudian juga ternyata akan membahas faktor dari kekerasan terhadap perempuan. Di sini ada budaya masyarakat dan juga perangkat hukum. Berarti ambil situ aja, ambil sekilas-sekilas aja. Kemudian juga ada subbab pengakuan hukum positif perlindungan hak perempuan. Lanjut. Kita ambil yang penting-pentingnya saja. Jadi benar-benar sekilas. Ini namanya kegiatan prabaca. Nah, kemudian terakhir itu kita lihat ada penutupnya. Di penutupnya ini dijelaskan sedikit. Oke, kemudian barulah kita lihat daftar pustaka. Di sini ada banyak banget ya dari buku, jurnal, dan juga perundang-undangannya disebutkan semuanya. Nah, ini namanya kegiatan prabaca. Kita ambil apa saja yang penting. Itu contohnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat apa itu ikhtisar dan abstrak. Nah, ikhtisar itu adalah rangkuman gagasan yang penting. Kemudian di sini kita ketika menulis ikhtisar itu tuh berarti kita sebenarnya menulis baru. Yang sebagian gagasannya itu berasal dari gagasan yang telah kita baca. Semisal teman-teman sudah membaca kemudian menulis, dicatat-catat tadi, kemudian teman-teman kembangkan itu sesuai dengan pemikiran teman-teman, teman-teman sedang membuat ikhtisar. Nah, maka ketika menulis ikhtisar itu sebagian besar itu masih berasal dari teks yang dibaca. Nah, kemudian, ketika menulis ikhtisar itu kita poin-poinnya adalah pertama, gagasan apa yang kita butuhkan. Misalnya dari jurnal-jurnal tadi kita dibacain tentang kekerasan terhadap perempuan. Kita butuh apa? Kita butuh hukum misalnya, kita butuh landasan hukum. Oke, landasan hukumnya ada. Kita butuh data dari Komnas Perempuan. Oh, ada. Jadi kita ambil apa saja yang kita perlukan. Kemudian kira-kira apakah hubungan gagasan dengan yang saya perlukan? Nah, misalnya teman-teman membuat ide yang lain. Kalau tadi judulnya tadi adalah kekerasan perempuan, bagaimana kalau kekerasan terhadap laki-laki? Karena ternyata laki-laki juga bisa jadi KDRT, ada nggak sih dasarnya? Kalau cuma perempuan doang, apakah kita bisa mencari alternatif? Nah, dari buku-buku jurnal yang tadi itu kita cari. Apakah ada misalnya sesuai dengan yang kita butuhkan? Kemudian apa saja yang bisa saya ambil sebagai referensi? Misalnya dari jurnal yang barusan kita lihat, ternyata ada referensi bermacam-macam dari tentang apa sih namanya akibat dari kekerasan terhadap perempuan, tentang material, fisik, psikis, psikologi, dan kawan-kawannya. Kemudian dasar hukumnya apa saja yang perlu kita ambil. Jadi nggak perlu semuanya, kita hanya ngambil yang kita perlukan saja. Nah, terakhir itu tentang abstrak. Tadi sudah di awal ada namanya abstrak ya teman-teman. Ketika kita menyajikan sebuah artikel, kita kasih abstrak. Kesannya kita kasih spoiler. Nah, spoiler itu biasanya antara 200 sampai 250 kata tergantung dari si penyedia jurnalnya. Ada juga yang masih ngasih 100. Tapi sekarang rata-rata itu 200 sampai 250 kata. Isinya adalah latar belakang dan tujuan penelitian. Kemudian juga menyajikan bahan dan metode penelitiannya, dan juga hasil dan kesimpulan yang nyata. Oke, itu saja. Dan yang 13 menit. Oke, jam 10 nanti akan Bu Steph share soal-soal yang perlu dikerjakan. Silahkan dikerjakan dan akan ditutup jam 23:59. Itu akan menjadi presensi teman-teman untuk menggantikan kegiatan kita yang harusnya dilakukan hari Jumat. Oke, terima kasih dan sampai bertemu lagi di hari Jumat.